Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menghantui Indonesia. Memasuki bulan Ramadan, sejumlah perusahaan padat karya melakukan pemutusan hubungan kerja dan putus kontrak semakin marak. Teranyar, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah menutup pabriknya. Raksasa industri tekstil dalam negeri itu resmi berhenti beroperasi mulai 1 Maret 2025. Imbasnya, perusahaan Sritex melakukan PHK massal lebih dari 10.000 buruh dan karyawan. Sebelumnya, hal yang sama melanda PT Sanken Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat dan PT Danbi International di Garut, Jawa Barat, gulung tikar dan menyebabkan puluhan ribu pekerja menjadi korban PHK. Lantas, langkah apa yang diambil pemerintah mengantisipasi badai PHK yang terus terjadi terlebih memasuki masa puasa dan Lebaran? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, gelombang PHK ini masih menghantui Indonesia dan bahkan memasuki bulan puasa, nanti juga ingin menyambut Lebaran. Ini sejumlah perusahaan padat karya juga harus melakukan PHK massal kepada para karyawannya. Terbaru PT Sritex Indonesia, 10.665 karyawan di PHK. Ada pula PT Sanken dan juga PT Danbi International. Lalu apa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi gelombang PHK kembali terjadi? Pemirsa, kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Mas Fitra Faisal, analis ekonomi dari UI. Mas Fitra, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia malam lagi. Sama-sama Mbak Ken. Terima kasih Mas Faisal, dan bergabung bersama kita juga melalui sambungan Zoom ada Pak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Bapak Immanuel Ebenezer. Selamat malam Pak Noel, Pak Wamen. Malam. Ya, malam. dan juga bergabung bersama kita ada Pak Bob Azam, Kadin Bidang Industri, Apindo Bidang Ketenagakerjaan. Selamat malam Pak Bob. Malam. Ya, dan juga nanti akan bergabung bersama kita ada Koordinator Serikat Buruh Sritex Group, Pak Slamet Kaswanto. Mungkin saya mau ke Pak Wamen dulu. Pak Wamen, ini kan sebenarnya beberapa waktu lalu kita masih ingat lah Pak, pemerintah ini terus mencoba untuk bisa menjaga agar gelombang PHK khususnya di Sritex ini tidak terjadi. Tapi hari ini kita melihat kenyataan itu Pak. Lalu apa yang bisa disampaikan oleh pemerintah mengenai hal ini? Ya, pertama-tama kita turut prihatin ya atas kejadian yang memilukan inilah ya terhadap kawan-kawan pekerja dan buruh di Sritex. Bahwa ini kan berkali-kali kita upayakan lah ya, udah sangat maksimal lah saya sebagai wakil menteri berkali-kali datang ke Sritex untuk menahan agar tidak terjadinya PHK massal di Sritex. Waktu itu manajemen sudah sepakat untuk tidak melakukan PHK. Atas ada upaya-upaya yang lain, misalnya kayak kurator melakukan gugatan-gugatan terkait kepailitan. Nah kemudian kita negosiasikan lagi agar terjadinya going concern ya, berjalan ini perusahaan. Nah kita sampai detik ini ya akhirnya ada keputusan yang dilakukan oleh kurator yang sebetulnya kami tidak bisa lagi menyentuh karena ini persoalan hukum yang menjadi keputusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Niaga di Semarang, yang ya kami tidak bisa mampu menjangkau wilayah hukum itu. Tapi kita tetap, halo? Ya, silakan Pak Wamen dilanjutkan. Ya, tapi tetap kita melakukan upaya-upaya yang maksimal terkait misalnya hak-hak dan kewajiban kawan-kawan Sritex, kawan-kawan buruh, misalnya hak mendapatkan pesangon, kedua hak untuk mendapatkan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, juga JHT, jaminan hari tua. Nah, hal-hal ini yang sedang kita lakukan. Kita tidak mau masuk, ya kalau mau ditanya nangis, saya nangis sekali gitu loh. Tapi kan kita tidak mau negara kan tidak
boleh larut dengan hal yang sangat emosional ini. Karena negara kan harus rasional. Nah, bentuk rasionalitasnya ya kita coba mencari mitra-mitra industri kita yang membutuhkan tenaga kerja. Di sana juga kemarin Kepala Dinas Tenaga Kerja coba cari mitra industrial kita mana-mana aja yang membutuhkan tenaga kerja. Gitu. Jadi kita tidak tinggal diam dalam hal ini. Nah, kedua juga di sana kan nanti ada proses yang sebetulnya kalau bersabar kan ada investor yang bisa masuk Sritek. Nah, mereka akan melakukan rekrutmen baru dan kawan-kawan bisa masuk lagi dan itu akan menjadi skala prioritas kita, kawan-kawan pekerja Sritek. Nah, nanti tinggal syarat-syaratnya seperti apa ya kita minta untuk tidak diberikan syarat-syarat tertentu ya agar mereka lebih punya keyakinan lagi atas masa depan mereka. Misalnya kayak ijazah, kemudian umur, ya dikasih syaratnya yang rasional lah. Misalnya bisa bekerja dan mampu, gitu loh. Baik, Jangan Pak Wamen. sampai syarat-syaratnya memberatkan kawan-kawan Sritek dan kawan-kawan buruh Sritek dan pekerjanya. Itu dari kami, Mbak. Oke, baik, ini kenyataan pahit tentunya yang kita lihat bersama, tapi pemerintah tadi tentunya juga punya upaya setelah ini untuk bisa mengakomodir para karyawan yang di PHK ini. Kita nanti masih ingin tahu Pak Wamen seperti apa kemudian skema yang dipersiapkan. Tapi Pak Bob, kalau dari Apindo sendiri melihat apa yang tengah terjadi di industri atau di perusahaan padat karya ini sehingga cukup banyak Pak jumlahnya di PHK, tidak hanya di PT Sritex tapi juga di Sanken dan juga di PT Danbi International dan terbaru ada juga Yamaha. Seperti apa Pak Bob? Memang fenomena PHK ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, hampir di seluruh belahan dunia juga mengalami proses PHK ya. Cuma persoalannya adalah seberapa lama mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baru, itu saja gitu loh persoalannya. PHK itu suatu hal yang mungkin kita nggak bisa hindari ya. Macam-macam persoalannya, mulai dari penurunan permintaan, perubahan teknologi, perubahan preference dari customer, ya, kemudian juga masalah strategi perusahaan yang mungkin juga bisa salah ya, over investment dan lain sebagainya. Jadi apa saja bisa terjadi. Cuma yang kita lihat fenomena ini sudah terjadi sejak tahun 2019 sebelum COVID. Sudah mulai ada penurunan permintaan yang kemudian ditambah lagi dengan krisis ekonomi di Eropa sehingga penurunan permintaan terutama untuk produk-produk padat karya ya ekspor ke Eropa ya. Di samping juga free trade kita dengan Eropa juga belum selesai sehingga daya saing industri kita juga kurang baik ya. Nah, itu juga menjadi penyebab menurunnya permintaan. Kemudian COVID ya, itu beberapa dunia usaha sebenarnya banyak yang mati suri itu ya, terutama yang usaha kecil. Ya, mungkin kita nggak mengidentifikasi berapa banyak usaha kecil yang mati setelah COVID dan tidak bangkit lagi ya. Tapi kan bisa dilihat bahwa jumlah kelas menengah kita turun. Itu merupakan salah satu indikator ya bahwa ada problem di industri kita dan di ekonomi kita. Nah, yang sekarang kita juga lihat fenomena PHK itu macam-macam juga persoalannya. Ada yang karena masalah teknologi dan kemudian juga perusahaan-perusahaan global itu juga melakukan konsolidasi karena menurunnya permintaan global. Mereka konsentrasi hanya di 1-2 negara ya. Mungkin sebelumnya 5 negara, sekarang dikonsentrasi menjadi 1-2 negara. Nah, competitiveness negara juga menjadi satu Pak Bob. Background ya kenapa munculnya fenomena PHK ini. Oke, baik Pak Bob. Mas Faisal melihat juga kenyataan atau realita yang samakah begitu kalau kita lihat dari sisi ekonominya, apakah memang gelombang PHK ini memang betul terjadi tidak hanya di Indonesia, gelombang yang terjadi sudah ada krisisnya tanda-tandanya sejak berapa waktu yang lalu dan tentunya menjadi concern Mas Faisal timingnya ini loh, memasuki bulan puasa, sebentar lagi Lebaran, seperti apa Mas Faisal? Iya dan tidak ya, jadi ada ya
partially true, tapi kalau kita melihat secara umum, ketika di sini ada yang direlokasi, berarti ada pusat yang kemudian bertumbuh gitu. Kalau kita bicara regional ASEAN, maka kita berbicara mengenai persaingan kita dengan misalnya dengan Vietnam gitu ya. Mereka melakukan relokasi industri tadi yang disampaikan oleh Pak Bob tadi. Tapi kalau kita melihat secara umum memang tantangan di tahun ini memang lumayan berat ya. World Bank saja baru merevisi pertumbuhan ekonomi global dari sebelumnya 3%, ya 3% saja 2025 itu sudah lebih rendah dibandingkan posisi tahun lalu. Bahkan di revisi ke bawah lagi 2,7%. Nah, salah satunya adalah karena memang ada potensi disrupsi dari value chain akibat dari potensi tariff retaliation ya dari Trump versus dengan negara-negara lain. Nah, itu saja kemudian memiliki semacam dampak ya terhadap global demand yang pada akhirnya kalau kita bicara tadi Danbi Internasional yang mana kan fokusnya kepada ekspor ya, Yamaha juga dan juga Sritex juga beberapa potensi pasar ekspornya juga kan di global ya, sehingga kemudian membuat mereka terpaksa merasionalisasi industrinya. Itu dari sisi permintaan global. Nah, dari sisi yang lain kalau kita bicara mengenai industri ya saya sepakat juga dengan Pak Bob, ini bukan terjadi di tahun ini saja, tetapi ini memang sudah menahun ya. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai misalnya produktivitas dari sisi industri, tenaga kerja dan seterusnya itu semakin lama semakin berkurang. Dari tahun 2007 saya sudah melihat pattern datanya bahwa upah tenaga kerja itu relatif naik tapi produktivitas stagnan. Sehingga kemudian memicu investment diversion. Orang tidak berinvestasi ke sini atau bahkan mengalihkan investasinya ke tempat lain yang jauh lebih kompetitif. Yang salah satunya yang biasa kita jadikan perbandingan adalah Vietnam, Thailand, Malaysia atau bahkan Myanmar. Oke, baik Mas Faisal. Itu kita masih ingin tahu ya, Pak, faktor-faktor apa lagi yang memicu sehingga gelombang PHK ini terjadi massal di waktu yang hampir bersamaan menjelang nanti kita menyambut Lebaran dan masuk di bulan puasa. Nanti kita juga akan mendengar cerita dari Pak Slamet yang termasuk koordinator dari para pekerja Sritex di Sritex Indonesia, pemirsa. Kami akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai badai PHK di bulan Ramadan ini dan kami akan hadirkan informasinya. Gelombang PHK yang terjadi sejak awal tahun ini pemirsa, kami sudah coba rangkum untuk Anda dan kita lihat bersama pemirsa, inilah data yang kami miliki dan sudah coba kami himpun untuk bisa menggambarkan bagaimana gelombang pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Indonesia di awal tahun 2025 ini, di mana PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Jawa Tengah ini berhenti operasional permanen. Dinyatakan pada 1 Maret 2025, perusahaan ini melakukan PHK sebanyak 10.665 orang. Dan tidak hanya PT Sritex pemirsa, PT Yamaha Musik Indonesia Cibitung Bekasi ini juga melakukan PHK terhadap 1.100 karyawannya di awal tahun 2025. Selain itu pemirsa ada juga PT Sanken Indonesia di Cikarang yang berhenti beroperasi pada bulan Juni dan sebanyak 459 pekerja ini akan di PHK. Ada pula PT Danbi Internasional di Garut, Jawa Barat, pemirsa, yang dinyatakan pilot pada 10 Februari 2025. Sekitar 2.045 pekerja berstatus karyawan nasibnya belum memiliki kejelasan. Ya, itulah pemirsa, sejumlah perusahaan di industri padat karya yang kemudian sudah harus menghadapi kenyataan yang pahit tentunya dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan PHK terhadap karyawannya. Kita juga ingin tahu bagaimana cerita yang dialami oleh karyawan dari PT Sritex Indonesia. Kami akan ajak Anda berbincang dengan Pak Slamet Kaswanto, Koordinator Serikat Buruh Sritex Group. Selamat malam Pak Slamet. Selamat malam Mbak. Oke, Pak Slamet, tentunya pertama-tama kami turut prihatin atas apa yang kemudian harus dihadapi oleh Pak Slamet dan juga karyawan lainnya di PT Sritex Indonesia. Tapi Pak Slamet, kalau boleh berbagi cerita, sebetulnya bagaimana kondisinya di terakhir-terakhir waktu Bapak dan juga karyawan lainnya masih bergabung di PT Sritex? Apa yang disampaikan oleh pimpinan di sana mengenai kondisi perusahaan? Ya, jadi sejak diputus pilot itu sampai dengan hari terakhir itu kan sebetulnya masih ada operasional ya. Jadi sejak diputus
PHK oleh kurator tanggal 26 melayangkan surat PHK itu sebetulnya kondisi di perusahaan Sritek itu sendiri dalam keadaan yang masih berproduksi. Jadi kami ini juga shock juga kan gitu terkait dengan apa yang sudah diputuskan. Namun demikian karena ini adalah sebuah putusan hukum, tentunya kan kami juga menghormati putusan hukum ini gitu, Mbak. Oke, Pak, sebetulnya tanda-tanda kemudian perusahaan ini ada dalam kondisi sulit, ini sudah sempat disampaikan oleh pimpinan atau pihak manajemen kepada karyawan beberapa waktu sebelumnya, atau betul-betul tiba-tiba baru saja? Ya, kalau kondisi keadaan sudah mulai kurang membaik itu kan pasca COVID itu ya. Sejak dari COVID itu kan kondisi order sudah mulai terganggu karena adanya lockdown dan lain sebagainya. Kemudian ditambah lagi dengan adanya perang yang itu mengganggu produksi karena oriented kita kan ekspor. Jadi kalau di perusahaan itu melakukan ekspor, sedangkan di tujuan ekspor itu melakukan lockdown, tentunya kan itu akan menjadi kesulitan bagi kita sendiri. Nah, terkait dengan kondisi seperti ini dari pihak owner Pak Wawan begitu kami sampaikan itu selalu berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens kepada kami perwakilan buruh pekerja di Sritek ini. Jadi memang benar-benar kondisi memang disampaikan terkait dengan keuangannya pun yang lagi ada goncangan itu pun juga disampaikan juga. Tapi harapannya sebetulnya kami ini masih bisa untuk beroperasional dan perusahaan sebetulnya masih mampu cukup kuat bertahan sebetulnya sebelum akhirnya diputus pilot ini. Oke, Pak, lalu mengenai uang pesangon ataupun hak-hak lain yang kemudian didapat oleh karyawan dengan adanya PHK ini seperti apa? Ya, terkait dengan putusnya PHK ini yang dilakukan oleh kurator, tentunya kami nanti akan mempunyai kewajiban untuk memintakan kepada kurator. Jadi nanti kami akan melakukan penagihan terhadap pesangon. Jadi pada saat PHK dilayangkan kemarin itu tidak serta-merta pesangon langsung bisa dicairkan gitu, Mbak. Itu juga membuat kami sedikit shock juga kan, ini mau lebaran kan gitu juga kan gitu. Nah, mekanisme di kepailitan itu sendiri harus ditempuh kan kita setelah di PHK sudah menjadi seorang kreditur. Nah, tentunya kami mempunyai kewajiban untuk memintakan tagihan-tagihan terhadap hak kami selain pesangon tentunya juga hak-hak yang lain, THR dan lain sebagainya tentunya akan kita tagihkan juga gitu. Oke, dan yang disampaikan seperti apa, Pak? Karena ini kan juga memasuki bulan puasa, nanti juga akan menyambut Lebaran. Iya, jadi sudah sejak putusan di Pengadilan Negeri Semarang bulan Oktober itu kan setidaknya sudah 6 bulan ini berjalan. Sebetulnya kami berkeinginan sebetulnya kelangsungan usaha atau going concern itu bisa dilakukan di Sritek ini. Tetapi kami juga kaget juga setelah adanya PHK dari kurator tanggal 26 itu kan begitu sangat mengagetkan juga karena selang beberapa hari sudah masuk ke bulan puasa kan gitu. Dan itu menjadi mimpi buruk juga karena itu kan yang diharapkan pada saat buruh mendekati puasa itu salah satunya adalah diterimanya uang THR untuk sebagai bekal mereka menjalankan hari rayanya mereka. Oke, baik. Pak Wamen, ini kemudian keprihatinan mungkin beban tidak hanya selesai dengan adanya putusan PHK kepada para karyawan Sritek, tapi juga mereka masih dihantui kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Pak Slamet, Pak Wamen, dan ini tidak hanya terjadi di PT Sritek, ada perusahaan di industri padat karya yang lain. Seperti apa lalu kemudian pemerintah mencoba mengambil peran, Pak, untuk mengatasi kekhawatiran ini? Ya, makanya tadi saya sampaikan di awal, kami akan melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin ya, terkait misalnya kita cari kawan-kawan mitra industrial kita untuk bisa memberi lapangan pekerjaan terhadap kawan-kawan pekerja Sritek dan juga kawan-kawan lainnya yang sedang mencari pekerjaan. Karena kan problem ini kan bukan problem Sritek aja, di luar sana banyak sekali sebetulnya.
Nah, gelombang PHK ini kan sebetulnya udah berapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan terkait maraknya gelombang PHK. Memang iklim industrial kita kan lagi tidak bagus, memang ada problem politik global, apalagi kita lihat kalau kita tarik lagi lebih jauh lagi dengan kebijakan Donald Trump ini juga sangat mengganggu. Saya yakin lah para pelaku industrial ini paham sekali soal situasi ini. Nah, problemnya ini kan seakan-akan kita pemerintah tutup mata terhadap soalnya. Enggak, kita tidak tutup mata. Sekali lagi kami punya komitmen untuk menjaga agar iklim industrial kita ini baik. Lagi kita lihat kan ada beberapa industrial juga membuka lapangan pekerjaan, misalnya kayak di Huawei itu menerima sekitar 30 ribuan lowongan pekerjaan. Kemudian juga ada industrial di Garut juga akan membuka lapangan pekerjaan 10.000. Dan mereka keluhkannya ini problem-problemnya ini preman-preman dan para calo. Nah, di situ negara harus bertanggung jawab, tidak bisa tidak. Misalnya aparat penegak hukum kita, ya jangan lagi nanti ada main-mainan yang malah merugikan industrial. Dan ini sebetulnya kelompok-kelompok industrial juga mengeluhkan itu ke kita. Dan kita akan atasi dengan misalnya di kepolisian ya, Pak Kapolri itu membuka namanya Des Tenaga Kerja. Jadi aduan-aduan problem-problem yang kayak tadi itu, gangguan-gangguan industrial itu bisa diatasi. Dan kita juga turut serta dalam hal itu. Baik. Ditambah lagi kita nanti hari Senin itu akan datang ke Garut, ada sebuah perusahaan baru akan meresap tenaga kerja tuh sekitar 10.000. Itu akan saya hadiri tuh. Saya akan datang ke sana, kita tinjau agar para pencari kerja ini tidak mintain duit lagi. Itu oleh para calon-calon tenaga kerja. Baik. Pokoknya kalau ada calon tenaga kerja, kita tangkap dan kita proses secara hukum, dan itu bisa dilakukan oleh penegak hukum kita misalnya di kepolisian dan juga kejaksaan. Oke, baik. Pemerintah tidak lepas tangan untuk merespon apa yang menjadi kekhawatiran para karyawan yang sudah di PHK ini. Pak Bob, memungkinkan tidak atau skemanya akan diatur seperti apa? Possibility-nya sebesar apa ketika kemudian korban PHK para karyawan ini yang tentunya masih memiliki beban kebutuhan dari perusahaan A berpindah ke perusahaan lainnya, ini seperti apa akan bisa diaturnya? Jadi yang paling penting sebenarnya berapa lama mereka menunggu sampai mendapat pekerjaan baru. Ya, di situ kan memang ada jaminan PHK ya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana mereka diberikan skill ya untuk mendapatkan pekerjaan baru. Itu sebenarnya inti dari perlindungan terhadap PHK. Ya, PHK itu dalam batas tertentu seperti yang disampaikan Pak Wamen, nggak bisa di-cover lagi walaupun oleh pemerintah ya. Tapi sebenarnya yang bisa kita lindungi adalah bagaimana kita menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya sehingga mereka yang PHK ini bisa mendapatkan pekerjaan yang baru ya. Ini sebagai contoh aja, setelah ada undang-undang Omnibus Law itu diluncurkan ya tahun 2022, itu sebenarnya banyak investor yang datang yang mau masuk ke daerah khususnya Jawa Barat ya, padat karya ya. Tapi lagi-lagi masalah perizinan belum selesai dan lain sebagainya. Dan sekarang ditambah lagi masalah preman ya. Nah, ini yang menurut saya di depan mata yang harus kita selesaikan ya secara cepat ya, perizinan dan preman ya. Nah, itu isu-isu yang ya saya rasa sih pemerintah dan aparat keamanan harus segera ya untuk turun tangan menangani. Kemudian juga kita juga harus memperhatikan daya beli ya. Yang ideal sebenarnya perusahaan itu 50% ekspor, 50% dalam negeri. Jadi kalau ekspornya problem, dia bisa mengandalkan pasar dalam negeri. Dalam negerinya problem, dia bisa ekspor. Nah, sekarang banyak negara yang terpukul ekspornya, mereka mengandalkan pasar dalam negeri. Ya, seperti Vietnam ya, mereka menurunkan PPN demi untuk memulihkan daya beli dalam negeri. Nah, pemerintah Indonesia juga sudah berusaha untuk menghindari kenaikan PPN. Itu suatu upaya untuk menumbuhkan permintaan dalam negeri. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya kita harus sekuat tenaga bagaimana menumbuhkan merecovery demand dalam negeri ya. Dan melindungi pasar dalam negeri dari barang-barang import dari negara lain. Itu yang menurut saya depan mata yang harus kita lakukan segera ya. Sambil juga kita menangani mereka yang PHK agar hak-hak mereka bisa mendapatkan prioritas. Saya rasa kurator itu prioritasnya
termasuk mereka yang PHK itu jadi prioritas lah. Oke, oke, baik Pak Bob. Mas Faisal, ini seperti apa kemudian yang harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi beban yang cukup besar nampaknya. Jumlahnya tidak sedikit Mas yang di PHK, Presiden juga punya target pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau melihat kondisinya seperti ini, apa kemudian efek yang akan terjadi? Saya rasa yang di jangka pendek yang bisa diharapkan adalah tentunya tadi paket-paket stimulus ya yang juga segera bisa di launch di kuartal pertama tahun ini ya, terutama di kuartal-kuartal di Maret ini menjelang Lebaran. Kita melihat kemarin bagaimana paket stimulus itu tetap tersedia sekitar 265 triliun ya. Salah satunya adalah untuk membangkitkan daya beli tersebut. Cuma memang membangkitkan daya beli itu tidak mudah ya, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Karena kalau kita lihat sepanjang tahun 2024, pertumbuhan dari konsumsi itu cuma 4,94%, bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi. Dan ini adalah permasalahan struktural yang memang harus kita lihat. Tadi Pak Bob sudah juga menyampaikan bahwa bisa saja kita mengandalkan permintaan dalam negeri, kalau misalnya di luar negerinya itu tidak bisa kita kompetisikan ya dalam konteks global competition. Tapi masalahnya ya ada 9,5 juta orang dari middle class dari tahun 2019 ke tahun 2024 yang anjlok, dia masuk ke kategori aspiring middle class. Jadi income masyarakat berkurang, demand dalam negeri juga sebenarnya tidak terlalu baik ya, sehingga sebenarnya ini lebih ke permasalahan struktural. Nah, tadi memang ada Pak Noel juga sempat menyampaikan ini bisa pindah ke industri yang lain. Tapi masalahnya ini kan beda sektor ya, Huawei teknologi. Kemudian ada yang masuk lagi di Subang misalnya di SSIA ya, itu di Subang itu ada masuk nanti BYD, tapi kan itu kan mobil, ini kan tekstil gitu kan, itu berbeda. Jadi sebenarnya bisa kita contoh sebenarnya di Jerman itu di zaman Gerhard Schröder ada Hartz Reform namanya, itu yang kemudian membuat mini sama midi jobs, ada jobs yang antara ya untuk kemudian menampung tenaga kerja yang terdisplace, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada kemudian optimalisasi reskilling dan upskilling, itu kemudian untuk membuat mereka bisa sewaktu-waktu pindah sektor, bisa lebih fleksibel. Nah ini kemudian harus dikerjakan, tapi ini mungkin jangka menengah dan panjang. Oke, baik. Kita akan membahas lebih panjang lagi pemirsa, lebih detail lagi mengenai apa-apa kemudian skema atau upaya yang bisa ditempuh untuk bisa menahan gelombang PHK yang mungkin masih akan terjadikah atau seperti apa? Usai jeda kami hadirkan perbincangannya untuk Anda. Baik pemirsa, kembali kita akan lanjutkan pembahasan tentunya menjadi perhatian di tengah masyarakat adanya gelombang PHK yang masih menghantui Indonesia, dan ini justru terjadi memasuki bulan puasa, nanti juga ingin menyambut Lebaran. Pemirsa, kondisinya sulit tentunya bagi mereka para karyawan yang harus menghadapi PHK ini. Pak Slamet, lalu seperti apa harapan tentunya yang dialirkan ataupun juga disuarakan oleh teman-teman dari Sritex tentunya memasuki bulan puasa ini? Kebutuhannya masih tetap harus berjalan. Tadi juga kita sudah lihat ada skema sebenarnya yang disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Pak Slamet untuk bisa membantu para karyawan yang di PHK ini untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Pak Slamet? Kami sangat berharap untuk ya. Silakan Pak. Halo. Silakan Pak. Halo. Ya, headsetnya boleh digunakan, Pak Slamet? Ya, jadi kami Ya, silakan Pak Slamet. Sambungannya terputus kelihatannya. Oke. Baik, kita akan... Ya, jadi harapan kami sebetulnya adalah bahwa THR itu tentunya akan kita minta untuk secepatnya dikeluarkan, begitu. Oke, THR secepatnya dikeluarkan. Ya, karena PHK itu ini kan menjelang Lebaran, ya. Jadi menurut kami kan juga tidak fair juga kan gitu, kurator melakukan PHK menjelang Lebaran begitu. Oke, baik. Itu yang diharapkan dari Pak Slamet dan juga teman-teman di Sritex
gitu kan. Pak Wamen, ini mereka menganggap ada yang tidak fair Pak, ini PHK dilakukan menjelang Lebaran, memasuki bulan puasa begitu. THR yang diharapkan Pak Wamen. Oke, ya kita kan sudah berupaya maksimal ya melakukan apapun yang kiranya bisa kita lakukan sebagai pemerintah. Tapi sekali lagi itu tergantung industrialnya. Kemudian kan sudah diambil oleh kurator ya. Sekarang kan tanggung jawabnya kurator. Ya tinggal bagaimana menegosiasikan hak-hak yang menjadi kewajiban kurator. Jangan lagi nanti dibebani ke kita lagi. Kami sih sudah sepakat gimana caranya. Kemarin kan sudah sepakat untuk going concern lah, agar ini tetap berjalan. Tapi kan ternyata ada keputusan yang lain, keputusan hukum. Tadi kawan-kawan dari Serikat Pekerja, Pak Mas Slamet, sudah menyampaikan bahwa kami tidak punya daya karena ini sudah menjadi keputusan hukum. Dan kami harus hormati keputusan hukum ini. Nah sama kayak kita pemerintah, gitu. Ya kami akan menghormati keputusan hukum itu. Tapi kan kita tetap tidak tinggal diam. Banyak upaya-upaya yang kita lakukan. Misalnya kayak kawan-kawan ingin bekerja di mana, kemudian mereka butuh pelatihan-pelatihan, kami siapkan BLK-BLK. Dan itu gratis ya, sifatnya saya tekankan itu gratis, tidak bayar. Jadi kawan-kawan kalau mau alih profesi yang dari buruh tekstil mau jadi buruh otomotif, ada kita. Yang tadinya buruh otomotif mau jadi buruh elektronik, ada kita. Kita siapkan BLK-BLK untuk kawan-kawan yang mau alih profesi ya, alih keahlian itu. Dan kita negara sekali lagi kita tidak tinggal diam dan tidak abai dalam persoalan kasus-kasus ini. Jadi ini untuk juga kawan-kawan yang ter-PHK dan juga para pencari kerja, agar Indonesia ini tetap terang, tidak gelap. Oke, Pak Wamen, mengenai peraturan yang mengatur tentang presentase kalau tidak salah 60% ya bagi mereka yang di PHK, ini seperti apa nanti realisasi atau implementasinya? Sudah bisa dilakukankah pada kasus ini yang kita hadapi? Ya, ini juga kan menjadi kewajiban kita untuk bisa mendorong kebijakan ini bisa terlaksana, jangan sampai tidak. Makanya ya fokus kita hari ini kan coba menjaga hak-hak kawan-kawan pekerja dan buruh, jangan sampai mereka terabaikan. Nah ini juga kita lagi fokus soal ini juga kok. Jadi soal jaminan kehilangan pekerjaan atas JHT, jaminan hari tua. Ini hak-hak ini harus segera terpenuhi, jangan sampai tidak. Jadi semua sudah upaya kita lakukan kok. Ini Mas Slamet ini tahu bagaimana saya berjuang di Sritek, sampai saya juga difitnah-fitnah, minta saham 20% kok. Karena saya ngotot untuk tetap tidak ada PHK. Akhirnya saya difitnah. Tapi saya tidak mau, nggak kendor, saya maju terus. Dan Slamet tahu tuh. Saya sudah sampaikan juga ke direksinya, tolong sampaikan, benar nggak saya minta saham 20%. Saya juga sampaikan, kalau ada orang-orang atas nama saya, tolong kalian publikasi, jangan diem dong. Karena saya ini berjuang untuk kawan-kawan buruh dan pekerja. Kemudian ada skema bisnis yang lain kan itu bukan domain saya. Domain saya adalah bagaimana menjaga kawan-kawan buruh hak-haknya bisa terlindungi gitu. Oke, baik Pak Wamen. Pak Bob, ini para karyawan yang di PHK ini merasa tidak fair kemudian karena keputusan untuk PHK dilakukan justru memasuki bulan puasa, nanti juga akan menyambut Lebaran. Mereka masih mempertanyakan soal THR yang satu-satunya mungkin menjadi harapan untuk mereka juga bisa ikut merayakan hari besar ini, Pak Bob. Lalu seperti apa yang harus dilakukan? Ya kalau dari pengusaha sih kita selalu berpikir yang terbaik ya untuk karyawan kita ya. Ya. Jadi bagaimanapun juga karyawan itu aset. Ya, saya juga sebagai Apindo turut merasa sedih ya melihat situasi seperti ini, dan saya juga yakin pemilik Sritek juga nggak mudah melakukan ini. Tetapi sekali lagi yang disampaikan oleh Pak Wamen, masalah ini sudah diambil alih kurator, ya. Nah, jadi nanti kurator lah yang mengatur bagaimana terhadap aset-aset yang ada saat ini, gitu. Saya nggak tahu detailnya seperti apa ya, tapi setahu saya hak-hak pekerja mestinya menjadi prioritas ya untuk dipenuhi. Gitu. Ya, kita juga dari Apindo berusaha untuk mendorong ya supaya pekerja ini terlindungi. Bagaimanapun juga mereka itu aset perusahaan, mereka itu keluarga bagi kami. Ya, kalau mereka tersakiti, kita juga merasa sakit gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa Apindo juga atau pengusaha ya lepas tangan ya. Kita akan selalu berusaha mendorong member kita untuk mengutamakan karyawan ya sebagai haknya sebagai prioritas utama.
Tapi tentunya harus bisa bekerja sama dengan kurator karena ini sudah diambil alih kurator ya. Proses hukum yang bekerja. Baik Pak Bob. Mas Fitra, terdekat ini yang dihadapi oleh para karyawan nanti hari besar yang tentunya diharapkan juga bisa dirayakan dengan hati yang lega begitu kan, dengan keluarga, dan tentunya ada kebutuhan tambahan yang biasanya juga bisa diakomodir dari penghasilan yang sudah bisa tidak diterima begitu. Gimana Mas Fitra? Ya, di satu sisi saya berempati ya, tapi di sisi yang lain ya semuanya serba sulit ya. Kalau misalnya mengharapkan misalnya Sritex untuk membayar, ya mereka juga kan di tengah kesulitan gitu ya. Kalau diharapkan juga untuk industri lain untuk bisa menyerap, mereka juga sebenarnya dalam bukan keadaan yang sangat berkelebihan gitu kan. Karena kalau kita lihat industri kita memang secara umum sedang tertekan. Tertekannya semuanya kenapa sulit sih? Karena ya, Mas, ya? kita lihat nih kemarin itu di bulan Januari impor kita turun 2%. Nah itu kenapa? Salah satunya adalah peningkatan ongkos produksi Mbak. Dari sisi nilai tukar dan juga dari sisi ketenagakerjaan. Nah kita melihat bahwa upaya pemerintah untuk menaikkan UMR 6,5% ini bagus ya di satu sisi untuk dari sisi buruh. Tapi dari sisi produsen itu menjadi relatif lebih mahal. Sehingga mungkin ke depannya di sepanjang tahun ini ya kalau masalah produktivitas ini tidak diselesaikan, tidak rampung ya, akhirnya investor juga akan melihat bahwa Indonesia bukan negara yang ramah buat mereka dalam konteks ongkos produksi. Akan lebih banyak yang ke Vietnam, banyak ke Myanmar, sementara kita ya udah relokasi dan juga bangkrut. Baik Mas Fitra, sejumlah catatan antisipasi sudah kita bahas malam hari ini. Tentu kita berharap yang terbaik, adanya semangat dan harapan baru untuk teman-teman yang harus menghadapi kenyataan yang pahit ini juga, tapi kita harus tetap memelihara harapan yang baik pula. Terima kasih Mas Fitra, Pak Wamen, kemudian Pak Bob dan juga Pak Slamet malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.